Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi teman-teman dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Di pagi ini sebelum berangkat kerja, kita review dulu ya tambu lampot jambu Shuimik pala pot 60. Jadi ini indukan teman-teman ya, indukan sudah berbuah 2 kali, sudah pernah kita cangkok. Menghasilkan berapa batang ya waktu itu? 2 batang ya, karena jangan sampai terlalu banyak. Dan dari ini pot 60 ya, dan dari batangnya itu ada 2 batang utama ya, atau batang primer, kemudian ada batang sekunder, kemudian tersiernya udah banyak. Jadi saat ini paling fokus kita adalah pembesaran batang teman-teman ya, pembesaran batang. Kalau rantingnya sih banyak banget, tersiernya udah banyak sekali teman-teman. Nah jadi ini rindang banget dan tidak vertikal ya, tapi ke samping miring atau condong, tapi ke semua sisi ada rantingnya. Jadi ya indah dilihat lah, indah dilihat. Nah kemudian besok itu hari Kamis rencana ada calon majikan baru, cuman bukan ini ya teman-teman ya. Jadi yang di polybag, yang polybag 35 harganya 35k ya, 35 atau 40 ya, 35 kalau nggak salah. Polybag 35 saya jual 35k, jadi cangkokan batangnya masih kecil sih teman-teman. Nah kalau ini memang not for sale ya, tidak saya jual. Nah seperti itu teman-teman. Shuimik pala ini memang varian baru atau jenis baru setelah jambu kristal. Jadi orang taunya jambu kristal karena namanya itu agak susah ya, Shuimik pala gitu. Jadi apa sih perbedaannya Shuimik pala dengan kristal putih? Jadi Shuimik pala itu buahnya lebih besar, lalu kemudian hampir tanpa biji, lebih manis, lebih keras, lebih enak pokoknya gitu teman-teman. Kemudian ya lebih besar dan hampir tanpa biji, lebih sedikit lagi dibanding kristal putih bijinya. Kalau secara kasat mata sih ya mirip jambu kristal teman-teman, gitu sih. Nah itu tadi perbedaannya ya. Jadi memang varian baru teman-teman ya. Kemudian memang kalau kita lihat, teman-teman bisa lihat ya dari sudut yang lain, terlihat sangat gagah. Kemudian area semua sudut itu ada rantingnya, jadi dilihat juga indah banget gitu loh teman-teman, indah banget kalau dilihat. Nah kemudian kemarin itu yang kita cangkok area dalam, jadi daripada kita pangkas, nah mendingan kita cangkok. Itu sih, itu konsepnya ya, itu konsepnya. Nah kemudian si beberapa titik saat ini sedang berbunga. Jadi karena hujannya cukup intens ya di area Bekasi beberapa minggu ini, sangat membantu dalam proses pertumbuhan vegetatif dan generatif. Jadi uniknya jambu kristal dan turunannya itu, setiap pertumbuhan vegetatif, setiap pertumbuhan tunas baru akan membawa pertumbuhan generatif atau bakal buah. Paling 6 daun atau 8 daun pasti muncul bakal buah atau bakal bunga. 6 daun atau 8 daun kanan kiri ya, 3 daun kanan, 3 daun kiri, 4 daun kanan, 4 daun kiri, akan selalu membawa bakal buah. Dan ini salah satu kelebihan dari jambu kristal dan turunannya. Salah satunya adalah Shuimik pala, karena memang setiap pertumbuhan tunas baru, ranting baru, nah, pasti akan memunculkan calon bunga atau calon buah. Teman-teman bisa lihat ya, real ya teman-teman ya, real itu teman-teman. Tuh real, bener-bener real teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi kalau kemudian rontok enggaknya, ada sih sebagian yang rontok, tapi kita juga harus prioritaskan mana yang harus kita pertahankan. Jadi kalaupun nanti tidak rontok ya kita rontokin sendiri. Tapi jangan lupa dalam posisi seperti ini, kebutuhan air, sinar matahari, nutrisi dalam bentuk media tanam atau pupuk itu tidak boleh tidak. Kalau pupuk kan jangka waktunya lama lah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan oke. Sinar matahari yang penting jangan di bawah pohon lah, kena sinar matahari secara langsung. Nah air ini sebisa mungkin pagi sore. Tapi kalau mau lebih bagus ya pagi sore sih sebenarnya. Tapi kadang-kadang saya hanya pagi saja. Cuman kalau musim hujan seperti ini ya saya tidak
tidak siram. Ini udah 4 hari atau 5 hari tidak saya siram. Demikian, selamat menanam, menghijaukan lingkungan sekitar. Salam Tabu Lampot.